bunyinya sesuai dengan kutubnya. Karena masing-masing kedua speaker ini punya kutub, dalam menggunakan seri atau paralel ini memang ada pertimbangan yang harus kita lakukan. Artinya kita tahu nih, kapan harus menggunakan seri, kapan harus menggunakan paralel. Ini yang penting. Saya sering katakan bahwa power itu kalau bisa lebih sedikit daripada daya beban speaker. Itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun berada, yang tentunya masih setia di channel kami di Sajian Sesaji Sesaat Bersama Haji, yang mana kita di channel ini khusus membahas tentang trik, tips, dan informasi dasar tentang dunia audio. Sebagaimana biasa kita berjumpa kembali, mudah-mudahan sahabat semuanya sehat, kabarnya itu saja yang saya harapkan. Dan kita masih dalam sesi menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan semuanya. Apa yang bisa saya jawab saya akan jawab, apa yang tidak bisa saya mohon maaf. Sajian acara ini kami hadirkan khusus Anda teman-teman pemula yang baru mengenal dunia audio, yang ingin mengenal sedikit lebih banyak tentang dasar-dasar daripada sebuah audio. Anda berada tepat di channelnya. Sebelum kita lanjutkan apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung, silahkan di subscribe dulu channelnya. Apabila yang kami sajikan di sajian channel ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan kepada teman-teman yang lain, siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Oke, hari ini ada rekan kita Arif 302 LPG ya, 5 bulan yang lalu. Assalamualaikum Suhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering katakan jangan panggil saya Suhu ya, karena itu levelnya terlalu tinggi gitu. Izin bertanya tentang perangkaian speaker. Perangkaian mungkin ya, perangkaian speaker secara seri dan paralel. Mana yang lebih baik di antara keduanya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bunyi sound. Salam dari Lampung. Lampung. Halo, selamat jumpa untuk teman-teman yang ada di Lampung, Sumatera ya. Berbicara tentang rangkaian seri atau paralel ya, yang ditanyakan ini mungkin speaker ya. Kita sebenarnya sudah bahas ya dalam pembicaraan kita yang ada di sini ya. Nah, ini materinya tentang membicarakan speaker seri dan paralel, apa itu perbedaannya. Bagi teman-teman semuanya yang belum mengikuti, silahkan diikuti di materi ini. Linknya ada di atas, di sudut kanan atas. Ini sebagai dasarnya, dan kita akan masuk secara lebih spesifik sehubungan pertanyaan Mas Arif tadi. Kita kemarin di sini sudah membahas tentang bagaimana perhitungan ya pemakaian paralel dan seri pada speaker gitu. Bagaimana pengaruhnya terhadap bunyi gitu, dan juga mana yang lebih baik nih, yang harus dipakai seri apa paralel ya, kita belum bahas itu kemarin. Berbicara tentang pemasangan speaker ya, baik itu menggunakan seri ataupun paralel, perlu teman-teman ketahui bahwa sama sekali utamanya tidak disebabkan oleh baik atau tidaknya ya. Tetapi perbedaan pemasangan di sini itu lebih kepada bersifat teknis ya. Kapan kita memerlukan speaker itu secara paralel dan kapan kita memerlukan secara seri, apa keuntungannya ya, apa kerugiannya, itu sangat sedikit sekali ya. Lebih kepada teknis, apakah kita memerlukan yang paralel apa seri gitu saja. Sedikit kita kembali dulu ya dalam rangkaian paralel atau seri ini. Speaker paralel kondisinya akan seperti ini. Masing-masing mereka punya simpul sendiri-sendiri, punya kutub sendiri-sendiri. Sementara untuk rangkaian seri, bahwa speaker ini plus dan min masing-masing satu arah gitu ya. Kalau speaker paralel itu masing-masing mereka dua arah semua. Jadi ini adalah speaker paralel ya, rangkaian paralel. Yang ini adalah rangkaian speaker seri. Saya katakan tadi bahwa pemasangan seri atau paralel itu adalah lebih kepada sebuah pilihan ya.
Jadi kapan kita menggunakan seri, kapan kita menggunakan paralel, ada beberapa faktor penyebab yang harus kita ingat, harus kita perhatikan. Oke, pertama teman-teman, penggunaan seri atau paralel ini adalah berkenaan dengan faktor power dan speaker. Artinya bahwa ketika kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana antara power dan speaker yang kita miliki ini tidak sesuai gitu. Ini yang menyebabkan kita harus berpikir apakah memasang secara seri atau paralel. Ini misalnya ya, kita punya power ya, ukurannya sekian gitu ya. Kita juga punya speaker gitu, tetapi ukurannya tidak sesuai dengan power yang kita miliki. Kita mutlak harus mempertimbangkan ya, kalau masih ingin mempergunakan speaker yang ada. Dari segi efisiensi ya, kita misalnya membutuhkan dana lagi nih kalau ingin menggunakan power ini, artinya membelikan speaker yang sesuai. Sementara kita punya speaker tapi tidak sesuai ukurannya. Saya akan ambilkan beberapa contoh kasus ya. Contoh kasus pertama misalnya ya, kita punya mono power misalnya ya, ukurannya 1000 watt gitu dengan impedansi yang ditentukan yakni 4 ohm. Yang paling ideal di sini bahwa kita juga hendaknya memakai speaker yang sesuai dengan amplifiernya, sesuai dengan powernya, yakni 1000 watt 4 ohm. Sementara gitu loh, kita juga sudah memiliki speaker, tapi speaker yang kita miliki ini cuma 500 watt gitu loh, dan impedansinya 8 ohm gitu, 2 biji gitu ya. Sedangkan kita di satu sisi ingin memanfaatkan speaker yang ada gitu. Kita hitung dulu speakernya, wattnya kita tahu rumus watt itu ditambah gitu ya. Baik secara seri ataupun paralel, watt itu tetap dijumlahkan. Dalam hal ini berarti 500 watt tambah 500 watt 2 kali 500 itu 1000 watt. Berarti kalau ini dipasang keduanya, ini sudah sesuai nih dengan daya power yang ada. No way, tidak masalah untuk watt ya. Baik dirangkai mau seri atau paralel sama perhitungannya. Nah, yang membuat kita menjadi memperhitungkan ini adalah urusan impedansinya. Nah, ini kan sudah beda 4 ohm sementara speakernya 8 ohm 8 ohm. Kita hitung ya. Kalau untuk impedansi seri kita tahu ya bahwa seri itu impedansinya tinggal ditambah. Artinya 8 ohm tambah 8 itu sama dengan 16 ohm. Sementara kalau impedansi paralel, ohmnya paralel ya, kita cari, maka kita dapatkan ohmnya 1/8 tambah 1/8. Jadi 8 bagi 2 itu sama dengan 4 ohm. Nah, artinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang sesuai untuk speaker ini ya, power 1000 watt sementara ohmnya 4, itu adalah pemasangan secara paralel. Wattnya ekuivalen dan ohmnya juga ekuivalen. Sama, power 1000 watt 4 ohm, speaker pun akhirnya menjadi 1000 watt 4 ohm. Artinya kita harus pasang secara paralel seperti ini. Oke, ini adalah contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua, masih dengan mono power 1000 watt 4 ohm. Kita punya speaker 2 speaker ya, speaker 1 dan speaker 2. Kita punya 2 speaker yang masing-masing punya watt itu 400 watt dengan impedansi sama 2 ohm. Ini kan tentu tidak sesuai. Sementara powernya adalah 1000 watt, speakernya 2 kali 400. Tentu kita hitung kembali gitu. Watt tidak masalah, 400 tambah 400 itu sama dengan 800 watt. Kemudian ohm seri itu 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Kalau kita pasang paralel itu menjadi setengah tambah setengah, impedansinya akan menjadi 1 ohm. Jauh sekali. Jadi mana yang harus kita pilih? 800 watt 4 ohm apakah 800 watt 1 ohm? Tentu kita akan menggunakan yang lebih mending ya. Artinya lebih mending di sini adalah nilai yang lebih mendekati. Kita lihat kalau dipasang secara paralel itu sangat jauh ya.
bahkan sangat berbahaya. Impedansinya menjadi 1 ohm. Jadi di sini kalau kita menggunakan 4 ohm 800 watt itu masih nilai toleransinya masih ada ya. Power 1000 watt, speaker yang digunakan 800 watt itu masih bisa ditoleransi, mendekati gitu. Bahkan saya sering katakan bahwa power itu kalau bisa lebih sedikit daripada daya beban speaker gitu. Itu lebih bagus. Dengan demikian bahwa pada kasus kedua ini kita harus pasang 2 speaker ini secara seri. Sudah paham ya teman-teman? Artinya di sini kalau tadi pada kasus pertama kita mesti memasang secara paralel, pada kasus yang kedua ini kita mesti harus memasang speaker itu secara seri. Oke. Satu lagi contoh kasus yang ketiga. Masih dengan power 1000 watt dengan impedansi 4 ohm. Kita punya speaker, 2 speaker yang keduanya berbeda. Kalau tadi sama-sama ya, cuman beda ohm, beda watt ya. Ada yang pas wattnya, ada yang kurang. Nah ini wattnya sangat berbeda antara kedua speaker ini. Powernya 1000 watt 4 ohm, sementara speaker 1 itu 1500 watt 8 ohm. Dan speaker 2 itu 300 watt 4 ohm. Nggak kena keduanya nih ya. Artinya mau dipasang speaker 1 wattnya kelebihan, ohmnya juga kelebihan gitu. Mau dipasang speaker 2 walaupun ohmnya pas, tapi wattnya kurang gitu. Sedangkan kita ingin memanfaatkan kedua speaker ini, harus kita pasang secara apa nih? Apakah bisa gitu dipasang pada power 1000 watt 4 ohm ini? Kita hitung dulu wattnya gitu. Ternyata wattnya 1500 tambah 300 ya untuk speaker ini. Ini jumlah totalnya, daya tampungnya adalah 1800 watt tentu saja. Nah, untuk impedansinya kalau kita seri ya, kedua speaker ini, maka impedansinya itu menjadi 8 tambah 4 sama dengan 12 ohm. Nah, sedangkan kalau kita paralel dengan perhitungan yang sama dengan rumus yang ada, maka dia menjadi 2,66 sekian. Ya, kalau dibulatkan jadi 7, 2,667 ohm, 2,5 lebih gitu ya. Nah, kalau sudah kasusnya seperti ini, mana yang harus kita pilih? Tentu kita berpikir kalau diposisikan di 12 ohm speakernya, kita seri gitu. Ini sangat akan jauh sekali dengan powernya gitu. Spesifikasi powernya, power 1000 watt 4 ohm, sementara dua speaker ini menjadi 1800 watt 12 ohm. Akan sangat jauh sekali ini ya. Jadi power yang punya 1000 watt 4 ohm, sementara speakernya 1800 watt 12 ohm. Sangat jauh, sangat tidak sesuai. Kalau kita pasang secara paralel ya, maka hasilnya 2,667 ohm. Maka di sini kita tentunya harus memilih yang 2,6 ohm. Pertimbangan di sini ada 2. Mengapa kita harus menggunakan yang 2,6 ohm? Yang pertama, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa 2,6 itu lebih mendekati ke 4 ohm daripada 12 ohm. Kalau 12 ohm ke 4 jauh banget, tapi kalau 2,6 itu dekat dengan 4 gitu ya. Faktor yang kedua kenapa kita harus memilih yang 2,6 ohm sedangkan wattnya itu 1800 watt, kita tentu tahu bahwa power itu akan berubah dayanya apabila mendapatkan speaker dengan nilai impedansi yang berbeda. Kita tahu sudah rumusnya kemarin bahwa apabila impedansinya itu menurun menjadi setengah, dari 8 menjadi 4, maka power amplifier dayanya bisa berlipat ganda ya. Bahkan hampir mencapai 2 kali lipatnya ya. Biasanya 1,5 lebih gitu ya. Nah, di kasus ketiga ini kita tahu nih, power dari amplifier ini 1000 watt gitu dengan impedansi 4 ohm. 1000 watt dengan 4 ohm. Sekarang ohmnya kita hanya bisa mendapatkan 2,6. Dengan demikian kita sesuai dengan kaidah yang berlaku bahwa daya powernya akan meningkat ya, hampir 2 kali lipat. Ternyata di sini bahwa speaker yang ada adalah 1800 watt. Ini hampir 2 kali lipat ya. Artinya apa? Bahwa
ini memang paling matching. Ini sangat ideal antara power 1000 watt 4 ohm dipasangin speaker 1800 watt yang diparalel sehingga menjadi 2,6 ohm. Ini adalah nilai perbandingan yang sangat mendekati ideal. Oleh karena itu, bahwa di sini kita harus memasang secara paralel. Nah, ini kasus yang ketiga, dan saya kira bahwa kasus seperti ini inilah yang sering ditemui gitu ya. Dan juga mungkin Mas Arif tadi ya yang menemukan kalau speaker itu cuman berbeda wattnya dengan power amplifier, sementara kita punya speaker yang sama 500 watt 4 ohm, yang satu juga sama 500 watt 4 ohm. Enak, mudah gitu ya. Tapi kalau sudah berbeda daya seperti ini kan sangat jauh ini. Yang satu 1500 watt ya, 8 ohm. Yang satu 300 watt itu 4 ohm. Ohmnya beda, wattnya beda. Kalau digabungkan keduanya ketinggian gitu. Nah, maka setelah dihitung di sini kita tahu bahwa kita ternyata bisa menggunakan kedua speaker ini dengan nilai yang berbeda ini pada power amplifier yang juga berbeda nilainya, dengan cara merangkainya secara paralel dan mendapatkan nilai watt dan impedansi yang hampir mendekati ideal. Oke, jadi itu teman-teman, faktor yang pertama, yakni faktor power dan speaker yang menyebabkan kita harus memilih apakah menggunakan seri atau paralel. Saya sudah contohkan ketiga kasusnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau belum, silahkan diulang lagi. Oke. Kemudian yang kedua, ada faktor sumber daya. Nah, faktor sumber daya yang dimaksud di sini adalah bahwa rangkaian seri ataupun paralel itu memang menggunakan sumber daya yang sangat berbeda. Apa yang saya maksud di sini? Bahwa sumber daya ini berkenaan dengan finansial ya. Disadari atau tidak bahwa pemasangan speaker paralel itu memerlukan lebih banyak kabel. Karena apa? Secara teknis dia memerlukan sepasang kabel gitu ke seluruh speaker yang ada. Ini kalau kita melakukannya pemasangannya secara paralel. Dari hulunya ya, dari powernya kita membutuhkan kabel plus gitu sampai ke ujung. Begitu juga kabel minus. Mereka harus berpasangan sampai ke ujung kemanapun speaker itu berada. Artinya bahwa dia memerlukan lebih banyak kabel. Kalau kita punya sumber daya yang banyak, ya, kabel yang banyak gitu, tidak masalah ya, kita memasang secara paralel gitu. Tetapi kalau suatu saat gitu, perkabelan kita tidak banyak gitu, sementara kita dituntut untuk memasang speaker dengan jumlah yang banyak seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Maka pemasangan speaker secara seri itu bisa saja menjadi sebuah pilihan ya, kalau kita tidak memiliki sumber daya yang banyak gitu. Coba kita lihat, kalau kita pasang secara seri ternyata kabel lebih simpel dan hemat. Ini kita cuma membutuhkan satu kabel gitu, satu kabel yang terhubung secara lingkaran, secara melingkar gitu ya, dengan pusatnya ada pada power amplifier. Beda dengan speaker yang dirangkai secara paralel seperti ini. Coba lihat bedanya. Ini paralel. Paralel membutuhkan kedua kabel plus min. Seberapa banyak pun speaker itu, dia tetap harus dituntut dua-dua gitu, sepasang. Tapi kalau seri, dia cuma membutuhkan satu kabel saja berkeliling. Jadi kalau misalnya kabel itu digunakan 1 km, ya dia satu saja gitu. Kalau paralel kan tidak, dia mesti 2 km gitu. Jadi di situ perbedaannya. Faktor yang kedua yakni faktor sumber daya. Nah, yang ketiga yang terakhir ini adalah faktor yang ketiga, faktor tempat instalasi. Penempatan speaker juga membutuhkan kemudahan untuk maintenance. Mungkin contoh berikut ini penerapannya tidak di dalam untuk sebuah live performance. Contoh misalnya untuk di informasi, baik misalnya di pasar ya, tempat-tempat keramaian yang butuh pusat informasi. Itu kan kalau di pasar misalnya keliling gitu ya, kita pasang speaker gitu untuk pengumuman kepada pengunjung pasar ya.
kita tentu membutuhkan perkabelan yang sangat panjang kalau kita ingin menempatkan seluas pasar yang ada gitu. Dengan pemasangan seri gitu, ini mudah karena kita cukup membentangkan satu kabel saja. Lakukan dengan pemasangan seri untuk kemudahan kita di dalam memelihara perkabelan karena cuma satu kabel. Ketiga faktor inilah yang membuat kita harus mempertimbangkan penggunaan speaker, apakah mau secara seri atau paralel. Berkenaan dengan bunyi sendiri ya, baik secara seri ataupun paralel ya, sebenarnya tidak begitu banyak pengaruhnya, beda ya. Tetapi hanya cuman pada posisi sempit dan lebar saja. Sama mungkin kalau kita ibaratkan antara mono dan stereo gitu loh. Jadi kalau speaker itu secara paralel, dia akan berbunyi seperti ini. Jadi kalau kita rangkai speaker itu secara paralel, bunyinya sesuai dengan kutubnya karena masing-masing kedua speaker ini punya kutub. Oke, jadi di situ saja teman-teman ya. Bedanya pengaruh bunyi ya antara pada speaker yang dipasang secara paralel ataupun yang dipasang secara seri. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kami terangkan, apa yang kami jelaskan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Arif tadi dan juga teman-teman yang lain. Yang perlu kita ketahui kapan kita harus menggunakan seri, kapan kita menggunakan paralel. 3 faktor yang sudah kita bahas tadi, itulah yang harus kita mempertimbangkan. Oke, sampai jumpa pada pembahasan pokok pembicaraan kita yang akan datang di lain hal, di lain tema. Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung. Bagi yang sudah bergabung silahkan di sharing, bagikan kepada teman-teman Anda, mudah-mudahan mereka yang juga mencari informasi yang sama bisa mengetahuinya. Saya Haji Permana, terima kasih atas kebersamaan. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.